Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Bappenas berperan sebagai leading sektor dalam mengarahkan pembangunan jangka panjang Indonesia, termasuk perumusan visi dan strategi pembangunan hingga 2045, yaitu Indonesia Emas. Bappenas mengintegrasikan rencana lintas sektor dan wilayah serta menjembatani antara kebutuhan jangka pendek dan tujuan strategis jangka panjang Indonesia. Step kebijakan yang dirumuskan oleh Bappenas merupakan hasil dari kajian mendalam dan perencanaan yang matang. Namun kebijakan terbaik sekalipun dapat gagal jika tidak dikomunikasikan dengan baik. Bappenas tidak hanya menyusun rencana pembangunan, tapi juga berfungsi sebagai navigator arah kebijakan nasional. Dalam visi Indonesia Emas 2045, Bappenas menetapkan sasaran jangka panjang yang terukur melalui dokumen strategis seperti RPJPN. Nah, kebijakan-kebijakan strategis seperti transformasi ekonomi, digital, dan pembangunan hijau dikawal ketat oleh Bappenas melalui pendekatan evidence based dan partisipatif. Komunikasi kebijakan yang efektif. Yang pertama ada tidak hanya pembuat kebijakan yang harus paham, tetapi masyarakat bisa memahami latar belakang dan tujuan dari kebijakan tersebut. Yang kedua, kementerian dan lembaga terkait dapat menyelaraskan program kerjanya. Yang ketiga, ada dukungan dari berbagai stakeholder dapat diperoleh dan implementasinya atau implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, apa itu RPJPN? RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka panjang yang disusun setiap 20 tahun sekali. Dokumen ini menjadi pedoman strategis utama bagi pembangunan nasional lintas presiden, pemerintahan, dan generasi. RPJN 2025-2045, yaitu Indonesia Emas, dirancang untuk membawa Indonesia menjadi negara maju berpendapatan tinggi saat memasuki usia kemerdekaan ke-100, yaitu tahun 2045. Inisiatif ini dikenal sebagai Visi Indonesia Emas 2045. Strategi komunikasi Bappenas dengan memanfaatkan multi-platform, yakni dengan media digital melalui website resmi dan platform media sosial. Juga material komunikasi terstruktur seperti policy brief, infografis, dan video penjelasan. Tantangan dan rekomendasi komunikasi dan advokasi kebijakan yang ada di Bappenas. Yang pertama, kompleksitas kebijakan yang sulit disederhanakan. Bisa menerapkan teknik framing naratif agar pesan kebijakan lebih mudah dipahami publik dan media. Yang kedua, ada keragaman pemangku kepentingan dengan kepentingan berbeda. Bisa menggunakan pendekatan stakeholder mapping, yaitu untuk memetakan aktor berdasarkan pengaruh dan minat, serta membangun platform kolaborasi digital yang terbuka seperti eMusrenbang untuk partisipasi publik. Yang ketiga, ada siklus pemberitaan yang cepat dan tuntutan informasi instan. Bisa membentuk Policy Communication Unit atau yang disebut PCU khusus di Bappenas yang bertugas menangani komunikasi strategis secara real time, termasuk klarifikasi dan disinformasi. Yang terakhir, ada isu politik yang dapat mempengaruhi penerimaan kebijakan. Bisa membangun aliansi komunikasi kebijakan dengan akademisi, think tank, LSM, dan media independen untuk menjaga netralitas isu kebijakan. Keterkaitan RPJPN dan Indonesia Emas 2045. RPJPN 2025 sampai 2045 adalah kerangka utama perencanaan strategis yang mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat, maju, adil, dan makmur. Saat Indonesia berusia 100 tahun pada 17 Agustus 2045.
4 pilar Indonesia Emas 2045. Yang pertama, pembangunan manusia unggul. Indonesia harus memiliki SDM yang sehat, terdidik, dan produktif. RPJPN mengatur investasi besar-besaran pada pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, perekonomian maju dan berdaya saing global. Indonesia harus menjadi negara berpendapatan tinggi. RPJPN memuat strategi industrialisasi, hilirisasi, dan digitalisasi ekonomi. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Tidak boleh ada kenimbangan ekstrim antar wilayah atau sosial. RPJPN mendorong penguatan wilayah timur dan kawasan perbatasan. Yang keempat, ketahanan nasional dan tata kelola modern. Indonesia harus tahan terhadap guncangan global dan memiliki pemerintah yang adaptif. RPJPN masukkan reformasi birokrasi, transformasi digital, serta ketahanan pangan, energi. Capaian yang harus direalisasikan Indonesia pada tahun 2045. Yang pertama, ada transformasi ekonomi melalui inovasi dan hilirisasi. Yang kedua, ada perlindungan sosial adaptif dan penguatan UMKM. Yang ketiga, ada pemerataan infrastruktur dan pelayanan publik. Yang keempat, ada ekonomi hijau, transisi energi, industri ramah lingkungan. Yang kelima, ada reformasi pendidikan, kesehatan, dan riset. Dengan memperkuat strategi komunikasi dan advokasi kebijakan, Bappenas tidak hanya berfungsi sebagai teknokrat perencana, tetapi juga sebagai juru bicara masa depan pembangunan Indonesia.